Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 91. Nama saya Keila Putri Ramadhani. Perkenalkan, saya Zalia Irsariani. Perkenalkan, saya Berlian. Perkenalkan, nama saya Altafan Mahardika. Perkenalkan, nama saya Haikal Anugrah. Di sini kami akan menampilkan tugas video informatika dengan tema sistem komputer. Baik, sebelum kita melanjutkan video tentang membahas materi sistem komputer, ada kalanya kita mengetahui apa tujuannya. Tujuan pembelajaran sistem komputer adalah agar peserta didik dapat mengetahui cara kerja sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya, dilanjuti dengan Azalia. termasuk mekanisme internal seperti interaksi antara perangkat keras dan lunak, serta peran sistem komputer. Selanjutnya dengan Keila. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang komponen sistem, perangkat keras, lunak, dan pengguna, dan keterampilan terkait seperti pemecahan masalah secara analisis. Itulah tujuan dari pembelajaran sistem komputer pada hari ini. Oh my god. Pembahasan pertama kita mulai dengan sejarah sistem komputer. Sejarah komputer dimulai dengan konsep mesin hitung oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Kemudian berlanjut ke era mesin elektronik besar seperti ENIAC pada tahun 1940-an. Perkembangan berlanjut ke generasi komputer dengan transistor lebih kecil dan efisien, sirkuit terpadu IC yang memungkinkan komputer lebih terjangkau. Pembahasan kedua, kita bakal membahas tentang bagian-bagian sistem komputer. Bagian-bagian sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada hardware, yang kedua itu ada software, yang ketiga ada brainware. Pengertian software adalah komponen fisik dalam sebuah sistem komputer yang dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya ada CPU, keyboard, mouse, printer, dan RAM. Dan memiliki fungsi menyediakan dasar fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem komputer. Selanjutnya ada software. Software adalah kumpulan instruksi dan program digital yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, tetapi berfungsi untuk mengontrol perangkat keras agar dapat beroperasi. Contoh, sistem komputer seperti Windows atau Linux, aplikasi perkantoran, browser internet, dan program akuntansi. Fungsi, memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, brainware. Brainware, manusia atau pengguna yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengoperasikan, menggunakan, serta memanfaatkan hardware dan software secara efektif. Contoh, pengguna sehari-hari, siswa, karyawan, programmer, dan administrator sistem. Fungsinya merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan seluruh proses dalam sistem komputer. Selesai. Nah, belum selesai. Nah, di sini kami ada menyediakan gambar. Di sini adalah contoh dari brainware. Di sini itu tuh seperti aplikasi-aplikasi kayak Google, Chrome, YouTube, terus ada Windows gitu. Ini dia aplikasi. Selanjutnya di sini ada hardware. Kemudian itu ada mouse, keyboard, terus ada monitor, ada CPU, ada apa nih? Ada gambar guys. Motherboard, habis ada RAM di sini guys. Ini brainware, ini software, dan ini hardware. Terima kasih. Ya. Kau mau? Selanjutnya kita akan membahas cara kerja sistem komputer. Sistem komputer bekerja melalui 4 tahap utama, yaitu ada input, processing, storage, dan output.
Input itu memasuki data, lanjut dengan processing mengolah data oleh CPU. Selanjutnya ada storage, yaitu fungsinya untuk menyimpan data, dan output menghasilkan informasi. Data mentah akan dimasukkan melalui perangkat input, lalu diolah dengan CPU, dan disimpan di memori primer seperti RAM, atau memori sekunder seperti hard disk. Dan akhirnya hasilnya akan ditampilkan atau disajikan melalui perangkat output. Selanjutnya, pengertian sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi. Fungsinya adalah untuk menerima input, mengolah data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Tujuan utamanya adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas dan pengambilan keputusan. Nah, ini dia struktur cara kerja sistem komputer. Kesimpulan dari video ini, Kesimpulannya adalah dapat kita pahami bahwa sistem komputer merupakan sebuah kesatuan utuh yang terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pengolahan data menjadi informasi. Makasih, that's it guys.